Kalau sumber data untuk official statistik itu ada 3. Ada sensus, survei, dan data administrasi. Nah, benar banget. Jadi sumber data utama tersebut dibagi lagi menjadi 2, yakni sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup sensus dan juga survei, yang keduanya berisi informasi yang dikumpulkan secara eksklusif untuk tujuan official statistik. Sementara sumber data sekunder biasanya diwakili oleh data administratif yang dihasilkan oleh lembaga publik yang menerapkan peraturan administratif. Yap, data untuk pembuatan official statistik itu bisa berasal dari semua jenis sumber, tetapi harus berdasarkan pertimbangan profesional, khususnya berkaitan dengan biaya, beban responden, dan kualitas. Niken, kamu tahu nggak sumber data official statistik yang sangat identik dengan BPS? Pasti tahu lah, sensus kan? Sensus yaitu cara pengumpulan data melalui penjajahan semua populasi di seluruh wilayah untuk memperoleh karakteristik populasi pada saat tertentu. Nah, jenis sensus di Indonesia itu ada 3. Ada sensus pertanian, sensus penduduk, dan sensus ekonomi. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari sensus itu apa sih, Dil? Kelebihannya adalah memuat seluruh populasi, dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel, dan juga memuat data subpopulasi kecil. Sementara untuk kekurangannya, yang pastinya biayanya mahal, waktu pelaksananya yang lama, 10 tahun sekali, dan juga tidak memberikan data responden yang sangat detail. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang survei sampel nih. Survei sampel yaitu cara pengumpulan data melalui enumerasi sampel untuk memperkirakan kondisi suatu populasi pada waktu tertentu. Nah, di Indonesia itu contohnya ada SUPAS, yaitu survei penduduk antar sensus, ada SUTAS, survei pertanian antar sensus, dan ada SUSENAS, yaitu survei sosial ekonomi nasional, dan juga ada SAKERNAS, yaitu survei angkatan kerja nasional. Itu cuma beberapa contoh dari survei sampel. Sebenarnya masih banyak lagi kok. Oh iya, kelebihan dari survei sampel ini adalah yang pertama, biayanya yang lebih murah dari sensus, memuat informasi yang lebih rinci, dan juga staf lapangan yang lebih terlatih. Sementara untuk kekurangannya yaitu, yang pertama sampling error, kemudian tidak dapat digunakan untuk membuat pengambilan kerangka sampel, biaya tinggi per observasi, dan juga potensi beban respon yang tinggi. Sensus udah, survei sampel juga udah, berarti yang terakhir masih ada data administrasi. Nah, data administrasi itu apa sih, Dil? Data administrasi adalah data yang dikumpulkan oleh bagian lain dari pemerintah untuk keperluan administratif. Data administrasi berasal dari kompilasi produk administrasi, yaitu cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Administrasi ini meliputi data perpajakan, data jaminan sosial, sistem registrasi, catatan kesehatan, dan catatan pendidikan. Kelebihannya itu dia lebih hemat biaya. Datanya terus terupdate dan dapat digunakan untuk pengambilan kerangka sampel jika cakupan dan kualitas datanya memadai. Namun, kekurangannya itu dia tidak akan sejalan dengan kebutuhan statistik, rentan terhadap masalah administrasi, dan mungkin tidak mencakup seluruh populasi yang diminati oleh ahli statistik, sehingga menghasilkan data yang bias. Trik adalah daftar unit yang diperbarui secara berkala untuk tujuan statistik. Register statistik ini menggunakan data administrasi yang dapat digabungkan dengan berbagai macam data dari sumber lain. Dan register statistik yang paling umum adalah register populasi dan register statistik bisnis.